Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam Ibu. Malam. Perkenalkan, saya Safira Dwi Mulyani. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan promosi kesehatan di Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, di sini saya akan berbicara dengan Ibu siapa namanya Ibu? Bu Misiliarti. Ibu Musialarti. Ibu berumur berapa Bu? 54 tahun. Ibu berumur 54 tahun. Baiklah Ibu, di sini apakah Ibu mengizinkan saya memberikan penyuluhan tentang penyakit menular Ibu? Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit menular yang tentang DBD, yaitu demam berdarah dengue. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demam berdarah dengue. Apakah Ibu tahu atau sudah mengetahui apa itu DBD? Apa itu yang Ibu ketahui tentang DBD? DBD adalah suatu penyakit menular yang berasal dari nyamuk. Berasal dari nyamuk. Aedes aegypti. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari demam berdarah. Pengertian demam berdarah atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. DBD adalah penyakit menular yang ditandai dengan panas atau demam, disertai pendarahan yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigit nyamuk Aedes aegypti yang hidup di dalam dan sekitar rumah. Baiklah, yang kedua yaitu gejala yang dirasakan penderita demam berdarah dengue. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah ada di lingkungan keluarga Ibu yang sudah terkena atau ada dulu gejala demam berdarah? Gejala. Siapa itu Ibu? Suami saya, Bapak Penuni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala yang dirasakan oleh penderita demam berdarah dengue, yaitu yang ini Bu. Gejala umumnya ditimbulkan 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Beberapa gejala demam berdarah yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, yang kedua nyeri di kepala, yang ketiga nyeri pada sendi, otot dan tulang, yang keempat yaitu nyeri pada bagian belakang mata, dan yang kelima nafsu makan menurun, yang keenam pembengkakan kelenjar getah bening, yang ketujuh yaitu ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, dan yang ketiga yang selanjutnya yaitu kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. Yang selanjutnya pendarahan dari hidung, gusi dan atau di bawah kulit. Baiklah, materi yang selanjutnya itu adalah upaya dari pencegahan demam berdarah. Adapun upaya untuk mencegahnya yaitu anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Di sini apakah Ibu menerapkan vaksinasi dengue kepada keluarga Ibu atau kepada anak-anak Ibu? Tidak ada sama sekali. Apa alasan Ibu tidak memvaksinasi dengue? Karena vaksinasi itu yang saya tahu hanya sampai umur 1 tahun itu. Itu tuh kayak itu imunisasi. Ya. Jadi vaksinasi itu tidak pernah dikasih oleh para penyuluh dari puskesmas. Baik, Ibu belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang vaksinasi dengue di sekitar rumah Ibu? Belum. Baiklah, di sini sebenarnya harus dicanangkan sekali vaksinasi dengue di sekitaran rumah.
Baiklah, upaya yang kedua yaitu memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Dan di sini apakah Ibu ada melakukan fogging pada jarak yang 1 minggu? Yang ketiga yaitu program 3M, merupakan langkah pemerintah untuk mencegah penularan virus dengue di tengah masyarakat. Program ini meliputi membersihkan tempat penampungan air seperti bak kamar mandi, kolam ikan, vas bunga, menutup wadah air, serta mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Apakah Ibu ada melakukan di 3M? Ada juga, tapi Tidak. Tapi ada beberapa sekarang belum lagi, itu ada belum dikuras. Ibu karena sibuk ya, Bu. Ya. Dan lanjutannya yaitu mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Apakah Ibu tahu kenapa mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah itu adalah upaya dari mencegah DBD? Saya tahu, saya sering bukakan pintu supaya ada keluar masuk. Baiklah, upaya selanjutnya itu mengatur cahaya cukup di dalam rumah. Nah, Apakah saya tahu kan? Ibu tahu apakah apa alasannya mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah itu salah satu upaya dari mencegah DBD? Saya tahu, Apakah alasannya, Bu? supaya ada udara pertukaran udara masuk ke Sirkulasi udara. Baiklah, upaya selanjutnya yaitu memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Sepertinya yang saya lihat di rumah Ibu telah dipasang ventilasi anti nyamuk. Yang selanjutnya itu menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air yang sudah dikuras, dan yang selanjutnya itu menggunakan kelambu saat tidur. Upaya selanjutnya itu menanam tumbuhan pengusir nyamuk dan menghentikan kebiasaan mengganti pakaian, menghindari wilayah daerah rentan terjadi infeksi. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah di lingkungan sini ada melakukan fogging atau penaburan pestisida? belum dalam Larvasida. belum. Apakah Ibu tahu apa perbedaan dari fogging dan menaburkan bubuk larvasida? Mungkin penyemprotan, Dan larvasida menaburkan bubuk. Ya. iya. Itu kalau untuk menaburkan bubuk larvasida itu ditujukan kepada ada awalan dari kehidupan nyamuk, yaitu jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk itu ditujukan untuk bubuk larvasida itu ditujukan untuk jentik-jentik nyamuk yang jentik-jentik nyamuk muda, sedangkan fogging ditujukan untuk mematikan nyamuk-nyamuk dewasa. Baiklah Ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan materi tentang apa itu pengertian DBD, gejala yang dirasakan oleh penderita DBD, dan yang ketiga yaitu upaya untuk mencegah DBD. Baiklah Ibu, di sini saya akan mengulas kembali apakah Ibu setelah memahami dan mengerti tentang penyuluhan yang saya berikan. Baiklah, yang pertama, apakah Ibu mengetahui apa itu pengertian dari DBD? Pengertian atau panjangan? Tidak, pengertian DBD Demam berdarah. yang telah saya jelaskan tadi. Baiklah Ibu, silakan Ibu jelaskan apa itu pengertian dari DBD. DBD adalah suatu demam berdarah. dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Ya, demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular Dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Baiklah, yang kedua yaitu tentang gejala yang dirasakan oleh
penderita DBD. Apakah Ibu bisa mengulang kembali apa itu gejala dari penderita DBD? Yaitu demam tinggi yang suhunya melebihi dari 40 derajat. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, adanya timbulnya ruam-ruam, bintik-bintik merah. Yang keempat, ada bibir pecah-pecah. Yang kelima, saya lupa. Baiklah Ibu. Di sini saya akan mengulang kembali, yaitu baiklah Ibu, di sini kan ada nyeri pada sendi otot, tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu akan makan menurun. Baiklah di sini Ibu. Dan materi yang ketiga yaitu upaya pencegahan demam berdarah dengue. Apakah Ibu bisa mengulang kembali apa saja upaya dari pencegahan demam berdarah dengue? Mengatur ya sirkulasi udara yang bagus. Mengatur sirkulasi udara yang bagus. Yang kedua, melakukan penyemprotan, ya, menyemprotkan foaming atau melakukan penaburan bubuk bigu, pencegah bigu. Ketiga, melakukan 3M, menguras, membersihkan, dan menimbun barang-barang yang tidak perlu. Dan selanjutnya yaitu anak usia 9 tahun sampai 16 tahun diharuskan untuk divaksinasi sendiri. Baiklah Ibu, saya harap apa yang telah saya berikan atau saya berikan penyuluhan ini tentang tentang pengertian demam berdarah, gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit DBD. Yang ketiga yaitu upaya pencegahan demam berdarah. Saya harap Ibu dapat memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari. Saya harap Ibu dapat menerapkan upaya pencegahan demam berdarah ini di kehidupan sehari-hari untuk menjaga kita terhindar dari penyakit DBD. Baiklah Ibu, kalau apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Semoga sukses ya.